gimana cara membangun rasa sayang antara kakak adik sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik gitu tanpa dipaksa untuk akur gitu. Jadi ya memang akur itu bukan hasil paksaan. Kalau dipaksa akur, ya mereka cuma merasa terpaksa aja, dan yang dipaksa itu kan nggak pernah ada yang bagus lah hasilnya gitu. Jadi emang harus lahir dari alamiahnya. Cuman kita bukan memaksa, tapi kita mengkondisikan. Gitu. Paling tinggi memanipulasi. Gitu ya. Tapi paling pasti mengkondisikan lah. Jadi bukan kita paksa, tapi kita kondisikan. Gitu. Jadi kita kondisikan lah supaya antara adik dan kakak ini sering interaksinya yang positif ya. di antara mereka gitu. Ketika mereka sedang main bersama, ya udah biarkan main bersama gitu. Tapi ketika sudah lagi jangan gini. Setiap kali main ujungnya berantem, lalu akhirnya ujungnya lalu dibikin nggak boleh main bersama, itu nggak boleh sama sekali gitu. Jadi butuh sebetulnya kan ketika ada menciptakan waktu untuk mereka berdua saja. Yeah. Kan, suruh mereka jalan entah ke mall berdua, saling bertanggung jawab berdua gitu kan. Suruhlah mereka istilahnya ya kalau sudah teamwork, abangnya gitu. Udah bisa sudah umurnya boleh belanja sendiri gitu kan, bisalah uangnya dititip ke adiknya gitu kan, minta sama adiknya temenin jajan sama abangnya bisa gitu kan. Ya walaupun cuma ke jalan ya, ke warung seberang rumah gitu kan, ya. dekat-dekat gitu. Jadi ada excitement mereka berdua, ada misi mereka berdua. Ada gitu. Momen mereka berdua jadi kenang-kenangan ya kan. Jadi itu kita kondisikan, bukan kita paksakan. Nah, kalaupun nanti dalam perjalanan itu mereka ada berantem-berantemnya, ada bentak-bentakannya, ya sudah biarkan saja gitu. Biarkan mereka saling mengenali emosi mereka masing-masing. Gitu. Dan itu kan sudah kita lihat ya di anak kita ya ketika, dan sangat berbeda ya ketika kita nanganin anak 1-2 yang kita juga masih belum paham tentang itu gitu. Ya alhamdulillah anak 1-2 itu bisa mengenali diri sendiri ya. Tapi sekarang baik-baik saja gitu kan. Terus ketika yang 3, 4, 5 itu sudah bisa kita bantu mengkondisikan bagaimana mereka walaupun sering berantemnya luar biasa tapi tetap menyayangi, ya kayak Asma itu kan walaupun digencet atas bawah tapi rasa sayang dia sama kakak itu luar biasa. Rasa sayang dia sama Zainab itu tetap luar biasa gitu. Pun sampai sekarang masih kalau lagi jutek itu bentak-bentakan juga tetap luar biasa gitu kan Asma kan ke Zainab gitu. Tapi ya tetap kita kasih masukan terus, kita bantu dia mengenali emosi dia gitu. Tetap kita kasih arahan terus gitu. Nah, yang sudah kita lihat itu ya benar-benar yang kuat secara kasih sayangnya itu walaupun waktu kecilnya sering berantem itu ya Gazi sama Balkis ya. Karena memang Gazi ini secara siraman bukan dia yang dibutuh disiram, tapi memang dia yang memancar kasih sayangnya keluar gitu Gazi itu. Jadi karena dapat sayang banyak dari aku. Ya itu juga gitu. Tapi memang secara alamiah itu memang dia memancar kasih sayang gitu. Tiap orang pergi main sama anak kecil pada gekor sama dia gitu. Secara alami aja gitu ngekor sama dia gitu. Dan ini bisa dia apakan ke adik-adiknya sehingga adik-adiknya itu semua itu ya ke Agazia itu yang gitu. Jadi mau berantem kayak gimana pun tetap aja kalau udah ketemu Agazia itu yang ketemu apa gitu. Iya Nap. Apalagi ini yang lahir sama Agazi. Nah jadi itu ya yang memang harus kita jadikan ya anak-anak itu, kita kondisikan antara mereka itu, antara adik kakak itu untuk saling menyayangi, untuk saling berkomunikasi, itu yang paling penting ya. Kalau yang kita rasakan Gazi Dijah sama Raka itu kan sebenarnya kayak gitu juga ya. Dan itu benar-benar terjadi secara alamiah ya, bukan kita arahkan juga waktu itu. Ketika Dijah sakit itu, Raka itu ya kan memang sebenarnya Raka itu penyayang juga anaknya kan, pengasuh kan anaknya. Jadi walaupun berantemnya sama Dijah dulu luar biasa gitu ya. Waktu SD itu, tapi ketika ngeliat tetehnya sakit dia nggak tega gitu, tapi jadi pengen mengasuh tetehnya yang sakit gitu. Nah ketika dia mengasuh tetehnya yang sakit, tetehnya langsung langsung meleleh gitu. Di situ ya, itu langsung dekat. Itu baliknya ya waktu itu ya. Iya, itu langsung dekat itu berdua sampai sekarang itu luar biasa lah besti-bestiannya gitu. Padahal dulu sempet ya kecilnya itu marah-marah karena
ketika tetehnya mau nginep di rumah ayah bundanya gitu kan, di rumah uaknya ya, itu kan diekor-ekor terus sama abang Anak laki-laki Praja. satu-satunya pula waktu itu ya. Iya, Jadi diasingkan dari itu. jadi cewek-cewek Dianggap bertiga pengganggu. satu cowok gitu Dianggap kan. pengganggu. Akhirnya protes tetehnya kan, ngapain sih kok Bang Raka tuh ikut-ikut terus katanya gitu kan. Dia kesel banget waktu itu ya. Tapi ya gimana ya, namanya mereka bermain bersama kan tetap ngekor juga gitu. Ya, dan ya itulah karena memang selalu diajak jalan berdua terus sehingga gitu kan. Akhirnya lama-lama ya muncullah rasa sayang itu gitu.